Syekh Siti Jenar merupakan seorang sufi yang semasa hayatnya mendalami ilmu tasawuf. Sebagian orang mengenang pemikir Islam ini sebagai sosok sufi yang cerdas. Sebagian lainnya menyebut ia keblinger atau keliru dalam memaknai konsep ketuhanan. Ajaran yang menimbulkan pro dan kontra itu adalah konsep manunggaling kaula Gusti. Syekh Siti Jenar memiliki nama asli Sayyid Hasan Ali Al-Husaini. Dilahirkan di Persia, Iran sekitar tahun 1404 Masehi. Kemudian setelah dewasa mendapat gelar Syekh Abdul Jalil. Ketika datang untuk berdakwah ke Caruban, daerah sebelah tenggara Cirebon, ia mendapat gelar Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang atau Syekh Lemah Abrid. Ada beberapa asumsi mengenai julukan Syekh Siti Jenar ini. Kata Syekh berasal dari bahasa Arab, ditulis Syekh atau Syekh adalah sebuah gelar bagi seorang ahli atau pemimpin atau tetua dalam lingkungan muslim. Sementara Siti dalam bahasa Jawa berarti tanah. Namun ada yang berasumsi kata Siti berasal dari kata Sayyidi atau Sidi yang berarti tuanku atau junjunganku. Dan Jenar dalam bahasa Indonesia berarti merah. Dalam bahasa Jawa berarti kuning kemerahan. Ada pula yang berasumsi kata Jenar dari bahasa Arab yaitu jinar, dengan tafsiran ilmu yang dimilikinya selalu membara, semangat akan ilmu sebagaimana api. Bahkan ada pula yang mungkin setelah melihat film Wali Songo dan menghubungkannya dengan kata jenar. Dalam kehidupan masyarakat Jawa, kata jenar disebutkan untuk sebuah binatang cacing dengan ukuran besar. Syekh Siti Jenar juga diberi gelar Sunan Jepara karena kedudukan Syekh Siti Jenar sebagai seorang tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Mengutip dari laman ahmadsamanto.com bahwa Syekh Siti Jenar adalah seorang sayyid atau habaib keturunan dari Rasulullah SAW. Nasab lengkapnya adalah Syekh Siti Jenar Sayyid Hasan Ali bin Sayyid Saleh bin Sayyid Isa Alawi bin Sayyid Ahmad Shah Jalaluddin bin Sayyid Abdullah Khan bin Sayyid Abdul Malik Asmad Khan bin Sayyid Alwi Amil Faqih bin Sayyid Muhammad Sohib Mirbad bin Sayyid Ali Gali Kasam bin Sayyid Alwi Sohib Baiti Jubair bin Sayyid Muhammad Maula Asauma bin Sayyid Alwi Al-Mubtakir bin Sayyid Ubaidillah bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Sayyid Isa An-Naqib bin Sayyid Muhammad An-Naqib bin Sayyid Ali Al-Uraidi bin Imam Ja'far As-Sadiq bin Imam Muhammad Al-Bakir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain Asi Syahid bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Rasulullah SAW. Di usia dini, Siti Jenar berguru kepada ayahnya Said Salih di bidang Al-Quran dan tafsir. Ia berhasil menghafal Al-Quran di usia 12 tahun. Ketika usia 17 tahun, ia bersama ayahnya berdakwah dan berdagang ke Malaka. Di Malaka, ayahnya yaitu Said Salih diangkat menjadi mufti Malaka oleh Kesultanan Malaka di bawah pimpinan Sultan Muhammad Iskandar Shah. Saat itu, Kesultanan Malaka di bawah komando Khalifah Muhammad I, Kekhalifahan Turki Utsmani. Akhirnya Syekh Siti Jenar dan ayahnya bermukim di Malaka. Kemudian pada tahun 1424 Masehi, terjadi peralihan kekuasaan antara Sultan Muhammad Iskandar Shah kepada Sultan Muzaffar Shah. Sekaligus bergantian mufti baru dari Said Salih ayah Siti Jenar kepada Syekh Samsuddin Ahmad. Pada akhir tahun 1425 Masehi, Said Salih beserta anak dan istrinya pindah ke Cirebon. Di Cirebon, Said Salih menemui sepupunya yaitu Sayyid Kahfi bin Sayyid Ahmad. Posisi Sayyid Kahfi di Cirebon adalah sebagai mursyid Tariqah Al-Mu'tabarah Al-Ahadiyah dari Sanad Utsman bin Affan, sekaligus penasihat agama Islam Kesultanan Cirebon. Sayyid Kahfi kemudian mengajarkan ilmu ma'rifatullah kepada Siti Jenar. Pada saat itu, ia baru berusia 20 tahun. Kala itu, mursyid Al-Tariq Al-Mu'tabarah Al-Ahadiyah ada 4 orang, yaitu Maulana Malik Ibrahim sebagai mursyid Tariq Al-Mu'tabarah Al-Ahadiyah dari Sanad Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan sekitarnya. Selanjutnya Sayyid Ahmad Faruqi Sirhindi dari Sanad Sayyidina Umar bin Khattab untuk wilayah Turki, Afrika Selatan, Mesir dan sekitarnya. Kemudian Sayyid Kahfi dari Sanad Sayyidina Utsman bin Affan untuk wilayah Jawa Barat, Banten, Sumatera, Campa dan Asia Tenggara. Dan yang keempat, Sayyid Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Ja'far Al-Bilali dari Sanad Imam Ali bin Abi Thalib untuk wilayah Mekah, Madinah,
Persia, Irak, Pakistan, India, dan Yaman. Beberapa kitab yang dipelajari oleh Siti Jenar Muda kepada Sayyid Kahfi adalah kitab Fusus Al-Hikam karya Ibnu Arabi, kitab Insan Kamil karya Abdul Karim Al-Jili, Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali, Risalah Qusairiyah karya Imam Al-Qusairi, Tafsir Ma'rifatullah karya Rusbihan Bakli, kitab At-Tawasin karya Al-Halaj, kitab At-Tajali karya Abu Yazid Al-Bustami, dan Qut Al-Qulub karya Abu Talib Al-Makki. Sedangkan dalam ilmu fikih Islam, Siti Jenar Muda berguru kepada Sunan Ampel selama 8 tahun dan belajar ilmu usuluddin kepada Sunan Gunung Jati selama 2 tahun. Setelah wafatnya Sayyid Kahfi, Siti Jenar diberi amanat untuk menggantikannya sebagai mursyid Tariqah Al-Mu'tabarah Al-Ahadiyah dengan sanad Utsman bin Affan. Di antara murid-murid Siti Jenar antara lain Muhammad Abdullah Burhanpuri, Ali Fansuri, Hamzah Fansuri, Samsuddin Pasai, Abdul Rauf Zinkili, dan lain-lain. Beberapa kesalahan sejarah tentang Syekh Siti Jenar yang menjadi fitnah diantaranya menganggap bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Sejarah ini bertentangan dengan akal sehat manusia dan syariat Islam. Tidak ada bukti referensi yang kuat bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Dalam sebuah naskah klasik, Serat Candakipun Riwayat Jati, Ali Aksara, Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah, tahun 2002, halaman 1. Cerita yang masih sangat populer tersebut dibantah secara tegas. Adapun diceritakan jika Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar itu berasal dari cacing, itu adalah salah. Sebenarnya ia manusia yang akrab dengan rakyat jelata, bertempat tinggal di desa Lemah Abang. Ajaran Manunggaling Kawula Gusti yang diidentikan kepada Syekh Siti Jenar oleh beberapa penulis sejarah Syekh Siti Jenar sebenarnya juga tidak berdasar. Istilah itu berasal dari kitab-kitab primbon Jawa. Padahal dalam suluk Syekh Siti Jenar, beliau menggunakan kalimat fana wal baqa. Fana wal baqa sangat berbeda penafsirannya dengan Manunggaling Kawula Gusti. Istilah fana wal baqa merupakan ajaran tauhid yang merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu itu akan rusak dan binasa kecuali zat Allah. Syekh Siti Jenar adalah penganut ajaran tauhid sejati, tauhid fana wal baqa, tauhid Qur'ani, dan tauhid syar'i. Dalam beberapa buku diceritakan pula bahwa Syekh Siti Jenar meninggalkan sholat, puasa Ramadan, sholat Jumat, haji, dan sebagainya. Syekh Burhanpuri dalam Risalah Burhanpuri halaman 19 membantahnya. Ia berkata, "Saya berguru kepada Syekh Siti Jenar selama 9 tahun. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa dia adalah pengamal syariat Islam sejati. Tidak pernah bibirnya berhenti berzikir dan mengucapkan salawat Nabi. Tidak pernah ia putus puasa daun, Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, dan tidak pernah saya melihat dia meninggalkan sholat Jumat." Ada juga beberapa penulis yang telah menulis bahwa kematian Syekh Siti Jenar dibunuh oleh Wali Songo dan mayatnya berubah menjadi hewan. Ini sungguh pemikiran yang tidak bijak dan sangat keliru. Manusia lahir dari manusia dan akan wafat sebagai manusia. Riwayat ini berdasarkan riwayat para habaib, ulama, kiai, dan ajengan yang terpercaya kewaraannya. Mereka berkata bahwa Syekh Siti Jenar meninggal dalam kondisi sedang bersujud di pengimaman Masjid Agung Cirebon setelah sholat tahajud, dan para santri baru mengetahuinya saat akan melaksanakan sholat subuh. Cerita bahwa Syekh Siti Jenar dibunuh oleh 9 wali adalah bohong, tidak memiliki literatur primer. Cerita itu hanyalah cerita fiktif yang ditambah-tambahi agar kelihatan dahsyat dan laku bila dijadikan film atau sinetron. Wali Songo adalah penegak syariat Islam di tanah Jawa. Dalam Makas Hidup Syariah diajarkan bahwa Islam itu memelihara kehidupan, hifdzun nasal wal haya. Tidak boleh membunuh seorang jiwa yang mukmin yang di dalam hatinya ada iman kepada Allah. Tidaklah mungkin 9 waliullah yang suci dari keturunan baginda Nabi akan membunuh waliullah dari keturunan yang sama. Sungguh tidak dapat diterima akal sehat. Penghancuran sejarah ini, menurut ahli sejarah Islam Indonesia, Azumardi Azra, adalah ulah penjajah Belanda untuk memecah belah umat Islam agar selalu bertikai antara Sunni dengan Syiah, antara ulama syariat dengan ulama hakikat. Bahkan, penjajah Belanda telah mengklasifikasikan umat Islam Indonesia dengan politik divide et impera, politik pecah belah dengan 3 kelas, yaitu kelas santri yang diidentikan dengan 9 wali, kelas priai yang diidentikan dengan Raden Fatah dan Sultan Demak,
kelas abangan yang diidentikan dengan sesi di Jenar. Melihat fenomena seperti ini, maka kita harus waspada terhadap upaya para kolonialis, imperialis, Zionis, Freemasonry yang berkedok orientalis terhadap penulisan sejarah Islam. Umat Islam sudah sepatutnya menjaga ukhuwah Insaniyah, ukhuwah Watoniyah, dan ukhuwah Islamiyah bersatu dalam dinul Islam untuk kejayaan Islam dan umat Islam.